Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat guru semuanya, serta ayah bunda yang ada di rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan yaitu penggunaan lost part dalam pembelajaran di PAUD. Nah, mungkin dalam benak sahabat semua pasti bertanya, apa itu lost part? Untuk penjelasannya lebih lanjut, maka akan saya jelaskan. Simak ya pembelajaran dari saya sampai habis, jangan di skip. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke media sosial kalian agar pembelajaran ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Penggunaan lost part dalam pembelajaran di PAUD. Apa itu lost part? Ada yang sudah tahu? Simak ya penjelasan dari saya. Lost parts yaitu bahan-bahan yang terbuka, dapat terpisah, dapat dijadikan satu kembali, dibawa, digabungkan, dijajar, dipindahkan, digunakan sendiri ataupun digabungkan dengan bahan-bahan lainnya. Dapat berupa benda alam ataupun sintetis. Lost part menciptakan lingkungan yang lebih kaya, memberikan anak sumber belajar yang diperlukan untuk bermain. Mengapa sih harus lost part? Karena anak-anak pasti menyukainya, yaitu sesuai dengan pilihan anak. Dapat diadaptasi dan dimanipulasi dalam banyak cara. Dan dapat mendorong kreativitas dan imajinasi anak. Mengembangkan lebih banyak sekali keterampilan dan kompetensi. Dan dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Dapat dikombinasikan dengan bahan-bahan lainnya, mendorong pembelajaran terbuka. Lost part yang pasti berbeda sekali dengan mainan modern. Apa saja komponen lost part? Yaitu merupakan barang-barang yang terbuka yang mudah ditemukan di lingkungan sehari-hari. Barang itu juga pada umumnya terdiri dari 7 komponen yang bervariasi yang dapat diraba anak dengan tekstur yang berbeda-beda. Contohnya dari barang plastik apa saja? Yang pertama sedotan, botol-botol plastik, tutup botol, pipa paralon, selang, ember, corong, dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lost part. Contoh dari bahan alam apa saja? Yaitu batu, tanah, pasir, lumpur, air, ranting, daun, buah, biji, bunga, kerang, bulu, potongan kayu, dan masih banyak yang lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lost part. Contoh dari bahan kayu dan bambu yaitu seruling, tongkat, balok, kepingan puzzle, dan lain sebagainya. Contoh bahan yang dari logam yaitu kaleng, uang koin, berkakas dapur, mur, baut, paku, sendok dan garpu, plat mobil, kunci, dan lain sebagainya. Contoh dari benang dan kain yaitu kapas, kain perca, tali, pita, karet, dan lain sebagainya. Contoh dari kaca dan keramik yaitu botol kaca, gelas kaca, cermin, manik-manik, kelereng, ubin keramik, kacamata, dan lain sebagainya. Contoh dari bahan bekas kemasan yaitu kardus, gulungan tisu, gulungan benang, bungkus makanan, karton wadah telur, dan lain sebagainya yang dapat kita manfaatkan di rumah. Apa dampak dari permainan lost part? Yaitu anak bermain sesuai dengan idenya, lebih terbuka, tidak bergantung pada arahan guru, lebih kreatif, imajinatif dibandingkan bermain dengan APE pabrik ataupun permainan yang sudah jadi. Manfaat utama anak bermain dengan lost part apa saja? Yaitu dapat mengembangkan keterampilan inquiry, dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, dan dapat mengajarkan anak untuk lebih banyak bertanya, dan dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak lebih baik lagi. Bagaimana strategi bermain dengan lost part? Mau tahu? Simak lagi ya. Strategi bermain lost part yaitu mulailah menggunakan lost part dengan jumlah kepingan terbatas. Dan mulailah dengan 10 keping untuk anak usia TK atau SD kelas 1.
Jika Anda mengajarkan di kelas infant dan toddler, maka kurangilah jumlah tersebut. Cukup dengan jumlah 3 atau 5 keping saja. Jumlah yang terbatas ini untuk membantu anak dalam mengenalkan benda-benda tersebut dan memudahkan anak saat belajar untuk peduli dan bertanggung jawab dalam menggunakan dan membereskan setelah menggunakannya. Invitasi yaitu merupakan penataan benda-benda yang dipilih dan ditata atau dipanjangkan di kelas yang mengundang anak untuk menggunakannya dalam pembelajaran. Benda-benda yang dipanjangkan akan menawarkan pilihan pada anak untuk memasuki dunia pengetahuan. Benda-benda yang dipanjangkan menjadi alat untuk mengeluarkan dan mengekspresikan pemahaman anak terhadap dunia dan memperoleh makna dari interaksi dengan benda-benda itu. Yang selanjutnya yaitu provokasi. Provokasi dilakukan untuk memperluas atau mengembangkan ide-ide unik, minat dan teori dari anak. Provokasi dibangun dari observasi yang bermakna terhadap hal-hal yang dilakukan anak berdasarkan rasa ingin tahu dan pemikiran anak. Tips pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk memprovokasi anak, yaitu dengan menggunakan kata apa yang digunakan, apa yang ingin kamu buat dari benda-benda ini, apa yang kamu amati tentang sesuatu yang kamu kerjakan, apa lagi yang ingin kamu tambahkan, apa yang sudah kamu ubah dari karya yang sudah kamu buat tadi, apa yang sudah kamu coba, ide-ide apa yang sudah kamu sampaikan tapi belum kamu coba, hal-hal apa yang kamu lihat telah dicoba teman-teman lain, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi jika, dan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangun ataupun yang dapat memprovokasi daya pikir anak sehingga akan berpikir kritis dan kreatif. Nah, tentunya di sini akan mengundang pertanyaan bagi para sahabat guru. Bagaimana menilai anak bermain lost part? Yang pertama adalah apa yang aku lihat, apa yang dilakukan anak, yaitu melalui kegiatan observasi. Setelah itu, lihat kata kerjanya dan refleksi kegiatan apa yang menunjukkan minat anak. Setelah itu, respon bagaimana saya dapat memprovokasi atau memperdalam minat anak, sehingga apa yang dilakukan anak akan lebih bermakna. Contoh aksi fisik atau apa saja yang dilakukan anak dengan lost part, yaitu menggosok, menepuk, mengisi, menuang, memindahkan dengan tangan atau alat, menyekop, menjumput, menaruh, dan menata. Sedangkan aksi sosial yaitu mendorong, menarik, menunjuk, memberikan, mendekati, menjauhi, tertawa, mengajak bicara, mendengarkan teman bicara. Sedangkan aksi berpikir yaitu apa yang diucapkan anak saat bermain dengan lost part. Sudah jadi, sudah selesai, tadi aku bongkar, mau buat lagi, aku tidak mau dibantu, ini jadi menara, ini kesukaan mama, ini nanti bisa ada mancurnya, dan lain sebagainya. Aksi fisik apa yang bisa saya fasilitasi? Yaitu lost part yang bisa digunakan untuk menggosok dan menepuk-nepuk pasir, ember besar yang dapat diisi pasir, dan lain sebagainya. Sedangkan aksi sosial, invitasi apa yang bisa saya lakukan, yaitu areal gerak yang memungkinkan anak lain ikut bermain di situ. Sedangkan aksi berpikir provokasi, apa yang bisa saya lakukan, yaitu konteks kegiatan menggosok dan menepuk-nepuk pasir yang memungkinkan anak melebihi atau anak lebih tertantang. Misal, apa yang akan kamu lakukan dengan pasir-pasir itu? Nah, rekan-rekan guru semua dan ayah bunda yang ada di rumah, itu tadi penjelasan tentang lost part. Nah, lost part banyak sekali manfaatnya untuk anak didik kita.
dan anak-anak kita di rumah. Yuk kita bermain Lost Park. Simak video kami kali ini ya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang pembelajaran Lost Part. Semoga bermanfaat dan menginspirasi para guru dan orang tua di rumah. Terima kasih.